Matematika adalah ilmu tentang logika, mengenal bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Mat pop-up adalah alat peraga dalam bentuk buku yang menerangkan tentang materi bangun ruang sisi datar. Yang membedakan dengan buku lain adalah dalam penyajiannya disajikan dalam bentuk 3 dimensi dalam bentuk sebuah cerita. Jadi, mat pop-up disajikan dalam bentuk yang semenarik mungkin dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Manfaat dari mat pop-up yaitu 1. Dapat digunakan sebagai alat pembelajaran. 2. Dapat memberikan visualisasi secara 3 dimensi. 3. Dapat mengenal bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi mat pop-up sendiri yaitu alat peraga yang digunakan sebagai pembelajaran untuk mempelajari bangun ruang sisi datar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan mat pop-up. Di bagian pertama, kita lihat ada petunjuk penggunaan mat pop-up. Kalian bisa baca penggunaan dan bagian-bagiannya ada di sini. Mulai ke pertama, yaitu tentang materi balok. Di sini ada bagian bangunan utama yang berbentuk 3 dimensi. Seperti inilah ketika bangun ruang utama itu dibangun, yaitu berbentuk balok. Kemudian di sini ada bagian pintu selamat datang. Di dalamnya berisi animasi yang bertuliskan welcome. Kemudian ada 3 pintu utama. Di sini menerangkan tentang sifat-sifat balok, bangun ruang balok. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ini bertujuan supaya siswa dapat memiliki gambaran untuk menjelaskan tentang pengertian balok. Kemudian setelah siswa membaca ketiga pintu ini, mereka membuka pintu pengertian ini. Di dalamnya terdapat pengertian bangun ruang balok. Kemudian setelah mengenal pengertian bangun ruang balok, kita perkenalkan pula rumus-rumus untuk menghitung bangun ruang balok, yaitu diagonal ruang, luas permukaan balok, dan keliling. Selanjutnya yaitu jaring-jaring balok. Di sini terdapat jaring-jaring balok seperti berikut. Kemudian kalian susun menjadi bangun ruang balok. Kita lihat dari jaring-jaring balok memiliki 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari sini coba kalian cari konsep untuk menghitung luas permukaan balok. Kemudian setelah kalian mengenal pengertian balok, kemudian rumus balok dan jaring-jaring balok, di sini ada pintu latihan. Di dalamnya berisi soal-soal latihan untuk kalian. Kemudian terdapat pula artikel-artikel yang berkaitan dengan balok di kehidupan sehari-hari. Setelah kalian mengenal bangun ruang balok, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu bangun ruang kubus. Seperti pada bangun ruang balok, terdapat bagian-bagian, yaitu
pintu selamat datang. Kemudian ada 3 pintu sifat-sifat kubus. Kemudian rumus kubus. Kemudian pengertian kubus. Kemudian jaring-jaring. Selanjutnya soal latihan. Kemudian juga ada artikel terkait kubus dalam kehidupan sehari-hari dan bangun ruang utama yang berbentuk Rubik. Sekarang kita akan mempelajari bangun ruang limas. Pertama, ada ucapan selamat datang. Yang kedua, ada 3 pintu utama tentang sifat-sifat bangun ruang limas. Ketiga, ada pengertian tentang limas. Yang keempat, terdapat rumus limas. Yang kelima, jaring-jaring bangun ruang limas. Dan yang terakhir, latihan tentang bangun ruang limas. Dan di sini juga terdapat artikel untuk mengenal bangun ruang limas dalam kehidupan sehari-hari.